Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dwi Masriani. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang manusia dan peradaban, hakikat, identitas, dan dinamika global. Nah, masuk ke sini yaitu definisi peradaban adalah hasil perkembangan manusia dalam aspek budaya, teknologi, sosial, politik, dan moral. Untuk tujuan pembahasan dalam materi ini yaitu memahami hakikat peradaban, mengidentifikasi peran manusia dalam peradaban, menganalisis dinamika peradaban global. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang hakikat peradaban, yaitu hakikat peradaban adalah inti dari peradaban yang mencakup semua pencapaian manusia, baik fisik seperti teknologi dan seni, maupun non-fisik seperti nilai, moral, dan sistem sosial. Peradaban mencerminkan kemajuan masyarakat yang berlandaskan pada etika, budaya, dan interaksi sosial, serta terus berkembang seiring waktu. Nah, dalam hakikat peradaban itu sendiri memiliki pembahasan yang terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama definisi dan konsep peradaban, yang kedua unsur-unsur pembentuk peradaban, yang ketiga perbedaan peradaban, kebudayaan, dan adat, keempat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peradaban. Yang pertama yaitu definisi dan konsep peradaban. Kata peradaban sendiri berasal dari kata adab yang berarti sopan, santun, budi pekerti, dan perilaku yang luhur. Dalam konteks yang lebih luas, peradaban mencerminkan kualitas kehidupan suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan budaya. Secara terminologi, para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai definisi peradaban. Yang pertama, menurut Arnold C. Toynbee, mendefinisikan peradaban sebagai perkembangan masyarakat yang telah mencapai tingkat kemajuan dalam budaya material, teknologi, serta kehidupan intelektual dan spiritual. Yang kedua, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa peradaban adalah hasil interaksi manusia dalam suatu kelompok masyarakat yang hidup menetap dengan segala aspek sosial, ekonomi, dan budayanya. Yang ketiga, Samuel P. Huntington mengartikan peradaban sebagai identitas budaya yang kompleks, mencakup agama, sejarah, nilai, dan tradisi yang membedakan suatu kelompok manusia dari lainnya. Untuk yang kedua yaitu unsur-unsur pembentuk peradaban. Peradaban tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai unsur pembentuk. Unsur-unsur ini menjadi pondasi dalam perkembangan suatu peradaban yang mencerminkan kemajuan dan identitas masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur utama pembentuk peradaban. 1. Manusia. Manusia merupakan aktor utama dalam membangun peradaban. 2. Lingkungan alam. Lingkungan alam berperan penting dalam membentuk karakter suatu peradaban. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan peradaban sangat berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Sistem sosial dan politik. Sistem sosial dan politik berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam peradaban. 5. Agama dan nilai-nilai moral. Agama dan nilai-nilai moral memberikan pedoman bagi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Budaya dan seni. Budaya dan seni merupakan ekspresi dari
kreativitas manusia yang mencerminkan identitas dan karakter suatu peradaban. Bahasa, sastra, arsitektur, musik, dan seni rupa menjadi simbol kemajuan peradaban serta warisan yang dilestarikan lintas generasi. 7. Ekonomi. Sistem ekonomi yang kuat menjadi salah satu indikator kemajuan peradaban. Untuk bagian 3 yaitu perbedaan peradaban, kebudayaan, dan adat. Dalam memahami perkembangan kehidupan manusia, seringkali istilah peradaban, kebudayaan, dan adat digunakan secara bersamaan. Meskipun saling berkaitan, ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan dalam pengertian dan ruang lingkupnya. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan antara peradaban, kebudayaan, dan adat. 1. Peradaban. Peradaban merujuk pada tahap kemajuan kehidupan manusia yang mencakup pencapaian dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sistem sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Peradaban sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berkaitan dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sistem sosial, bersifat universal dan mencakup perkembangan dalam skala besar, tercermin dalam peninggalan sejarah seperti bangunan, karya sastra, dan ilmu pengetahuan. Contoh, peradaban Mesir kuno, peradaban Yunani, dan peradaban Islam. 2. Kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang mencakup pola pikir, adat istiadat, kesenian, bahasa, dan norma yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam kebudayaan juga memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Merupakan hasil kreativitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan tradisi, kepercayaan, bahasa, dan kesenian, bersifat lebih lokal dan mencerminkan identitas suatu kelompok masyarakat. Contoh, tari piring di Minangkabau, upacara ngaben di Bali, dan pakaian adat Jawa. 3. Adat. Adat adalah kebiasaan atau aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-menurun. Adat istiadat lebih sempit dibanding kebudayaan karena hanya mengatur pola perilaku dalam lingkup sosial yang lebih kecil. Adat juga bersifat mengikat dan memiliki nilai moral, serta sanksi sosial jika dilanggar. Adapun ciri-ciri yang terdapat pada adat yaitu bersifat lokal dan berlaku pada masyarakat tertentu, mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial, berkaitan erat dengan tradisi dan norma yang diwariskan secara turun-menurun. Contoh, adat pernikahan suku Batak, aturan adat dalam musyawarah suku, dan tradisi upacara adat panen. Dan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peradaban. Perkembangan suatu peradaban dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini mendorong manusia untuk berinovasi, beradaptasi, dan menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi perkembangan peradaban. 1. Lingkungan geografis. Lingkungan geografis berperan penting dalam membentuk peradaban. Contoh, peradaban Mesir kuno berkembang di sepanjang Sungai Nil karena tanah yang subur mendukung pertanian. 2. Sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam seperti air, tanah, logam, dan hasil hutan berkontribusi terhadap kemajuan peradaban. Contoh, penggunaan logam pada zaman penghuru dan zaman besi mendorong perkembangan teknologi alat perang dan pertanian. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran krusial
dalam mempercepat perkembangan peradaban. Contoh, penemuan roda, tulisan, sistem irigasi, dan teknologi transportasi. 4. Interaksi antar budaya. Interaksi antar budaya melalui perdagangan, migrasi, dan perangan memungkinkan terjadi pertukaran ide, teknologi, dan budaya. Contoh, jalur sutra yang menghubungkan Asia dan Eropa menjadi sarana penyeberangan teknologi, agama, dan budaya. 5. Sistem sosial dan politik. Sistem pemerintah dan struktur sosial yang stabil berperan dalam menjaga ketertiban dan mendorong kemajuan. Contoh, Kekaisaran Romawi berkembang pesat berkat sistem hukum dan administrasi yang kuat. 6. Agama dan nilai-nilai moral. Agama dan nilai-nilai moral memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bersosialisasi dan membentuk tatanan masyarakat yang beradab. Nilai spiritual dan etika mempengaruhi perkembangan seni, arsitektur, dan budaya. Contoh, pembangunan candi, masjid, dan gereja sebagai simbol kebesaran peradaban yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. 7. Konflik dan tantangan. Konflik internal, peperangan, dan tantangan alam seringkali menjadi pemicu perubahan dalam suatu peradaban. Contoh, Perang Dunia II memicu perkembangan teknologi militer dan industri secara pesat. 8. Migrasi dan urbanisasi. Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain serta perkembangan kota-kota lebih besar mendorong pertumbuhan ekonomi, budaya, dan teknologi dalam suatu peradaban. Contoh, perkembangan di kota-kota di zaman modern yang menjadi pusat perdagangan, teknologi, dan inovasi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu manusia dan masyarakat beradab. Manusia disebut makhluk beradab karena memiliki kemampuan berpikir, merasakan, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Beradab mengacu pada perilaku manusia yang sesuai dengan norma dan prinsip universal seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Adapun poin-poin penting dalam pembahasan manusia dan masyarakat beradab yaitu 1. Manusia sebagai makhluk sosial. 2. Konsep adab dalam kehidupan. 3. Nilai-nilai kemanusiaan. Dan 4. Peran etika dan moral dalam membangun peradaban. 1. Manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan hidup berdampingan dalam kelompok. Contohnya, kegiatan gotong royong dalam masyarakat, musyawarah untuk mufakat, dan kerjasama dalam membangun desa atau komunitas. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia disebut sebagai makhluk berbudaya karena memiliki akal, perasaan, dan kehendak yang melahirkan berbagai hasil cipta rasa dan karsa. Budaya menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh, karya seni, arsitektur, upacara adat, teknologi, dan sistem kepercayaan yang berkembang dalam suatu masyarakat. 3. Hubungan manusia, sosial, dan budaya. Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya membentuk masyarakat dengan budaya sebagai pedoman hidup. Untuk bagian 2 yaitu konsep adab dalam kehidupan. Konsep adab dalam kehidupan bermasyarakat merujuk pada etika, norma, dan nilai-nilai yang mengatur interaksi sosial antara individu dan komunitas. Berikut ada beberapa aspek penting dalam konsep adab dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Kesopanan dan hormat. 2. Toleransi. 3. Kebersamaan dan solidaritas. 4. Kejujuran dan integrasi. 5. Disiplin dan tanggung jawab.
6. Empati dan kepedulian sosial. 7. Penghormatan penghormatan kepada alam dan lingkungan. Oke, baik, di sini kita lanjut untuk bagian 3, yaitu nilai-nilai kemanusiaan dan pembentukan masyarakat beradab. Yaitu nilai-nilai kemanusiaan merupakan dasar penting dalam membangun masyarakat beradab. Dalam konteks peradaban, nilai-nilai kemanusiaan menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang beradab dan maju. 1. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan inti dari nilai-nilai kemanusiaan yang berperan dalam memastikan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan bagi setiap individu. Contoh, kebersamaan berekspresi, hak pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak hidup yang aman. 2. Toleransi dan keberagaman budaya. Masyarakat beradab mengutamakan toleransi terhadap perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup. Contoh, integrasi antar budaya melalui kegiatan multi-budaya, dialog antar agama, dan kegiatan sosial yang inklusif. 3. Empati dan kemanusiaan. Empati adalah salah satu nilai utama yang mendasari perilaku manusia dalam membangun peradaban yang beradab. Contoh, kegiatan sosial sebagai bantuan bencana, kegiatan sosial berkemasyarakatan, atau pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada kepedulian terhadap sesama. 4. Jujur dan integrasi. Jujur dan integrasi merupakan nilai fundamental dalam membangun masyarakat yang berbeda. Contoh, implementasi sistem hukum yang adil, akuntabilitas pemain, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. 5. Keadilan sosial. Keadilan sosial adalah nilai yang berhubungan dengan distribusi yang adil dan sumber daya, kesempatan, dan hak-hak setiap anggota masyarakat. Contoh, penerapan kebijakan pemerataan ekonomi, perlindungan hak minoritas, dan pemberdayaan masyarakat miskin. 6. Peran nilai-nilai manusia dalam dinamika masyarakat beradab. Nilai-nilai kemanusiaan tersebut membentuk karakter individu yang sadar akan tanggung jawab sosial, sehingga menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan damai. Dan untuk peran etika dan moral dalam membangun peradaban. Etika dan moral memiliki peran sentral dalam membangun peradaban yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks peradaban, etika dan moral membantu menciptakan tatanan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. 1. Pengertian etika dan moral. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moralitas dan norma-norma yang membimbing tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Moral merupakan sistem nilai yang membimbing individu dalam menentukan benar atau salah berdasarkan norma yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. 2. Pentingnya etika dan moral dalam kehidupan beradaban. Dalam masyarakat beradab, etika dan moral membantu mengatur perilaku, memperkuat hubungan antara individu, serta menciptakan keadilan dan kestabilan sosial. A. Pengaruh etika dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, perilaku etis dalam dunia bisnis mencakup transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan komunitas. B. Moral dalam membangun norma sosial. Contoh, norma moral yang diterapkan dalam pendidikan seperti menghormati guru, menghargai perbedaan, serta menanamkan sikap hormat terhadap lingkungan. 3. Etika dan moral dalam pengambilan keputusan.
yaitu contohnya keputusan dalam pemerintah yang melibatkan pengelolaan sumber daya publik harus mempertimbangkan etika kepemimpinan yang berlandaskan keadilan dan transparansi. 4. Tantangan dalam mengintegrasikan etika dan moral dalam peradaban modern. Perkembangan teknologi dan globalisasi dapat memberikan tantangan tersendiri dalam menjaga etika dan moralitas. Beberapa tantangan utama meliputi 1. Degradasi nilai moral, yaitu pergeseran nilai akibat modernisasi yang berlebihan. 2. Ketimpangan sosial, ketidakadilan dalam pembagian sumber daya yang menimbulkan konflik. 3. Pemanfaatan teknologi yang tidak etis, penyalahgunaan kata pribadi atau teknologi yang merugikan masyarakat. 5. Peran pendidikan dalam membangun etika dan moral. Contoh, kurikulum yang mencakup pendidikan karakter, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai dasar dalam membentuk individu yang peradaban. Nah, oke, lanjut di dinamika peradaban global. Di sini ada 4 rangkaian, yaitu pertama, sejarah perkembangan peradaban dunia. Kedua, globalisasi dan transformasi peradaban. 3. Tantangan dan peluang peradaban di era modern. 4. Peran teknologi dan informasi dalam dinamika global. Oke, untuk kita langsung bahas saja. Untuk yang pertama, yaitu sejarah perkembangan peradaban dunia. Sejarah peradaban dunia mencakup perjalanan panjang dan dari berbagai kebudayaan, ideologi, dan inovasi yang berkontribusi pada kemajuan umat manusia. Setiap era memiliki ciri khas yang unik, seperti peradaban Mesir kuno, Yunani, Romawi, hingga peradaban-peradaban di Asia, Afrika, dan Amerika. Setiap periode memberikan sumbangan signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan sosial. 1. Awal peradaban kuno. Peradaban dunia dimulai sejak zaman prasejarah, ketika manusia mulai menetap dan membangun komunitas yang lebih kompleks. Beberapa peradaban awal seperti Mesopotamia, Mesir kuno, dan lembah Indus memiliki sistem pemerintahan pertanian yang terorganisir serta kemajuan teknologi yang mengandung kelangsungan hidup dan perkembangan masyarakat. Contoh, peradaban Mesopotamia yang dikenal sebagai tempat lahir peradaban menjadi pusat perkembangan budaya, tulisan, dan hukum. Peradaban masyarakat kuno seperti Sumeria, Babilonia, dan Persia juga memainkan peran sangat besar dalam membentuk prinsip-prinsip pemerintahan yang lebih maju. 2. Zaman klasik dan perkembangan budaya. Zaman klasik sekitar abad ke-5 sebelum Masehi hingga ke-3 Masehi menyaksikan kemajuan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Contoh, peradaban Romawi yang memperkenalkan hukum, kodifikasi, dan infrastruktur seperti jalan yang memperlancar perdagangan dan pertukaran budaya. 3. Peradaban Islam dan peradaban abad pertengahan. Peradaban Islam pada masa kemasannya, khususnya di abad ke-7 hingga ke-15, berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan perdagangan global. Contoh, perdagangan Islam di Baghdad yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan munculnya ilmuwan seperti
Khawarizmi, dan Ibu Sina. Dan untuk bagian kedua yaitu globalisasi dan transformasi peradaban. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Proses ini mempercepat integrasi antar budaya, perdagangan, teknologi, dan komunikasi yang berdampak pada transformasi peradaban secara global. Contoh, perkembangan teknologi digital seperti internet, media sosial, dan komunikasi global yang mempengaruhi pola pikir dan interaksi masyarakat. Contohnya, 1. Pengertian globalisasi. Globalisasi merujuk pada proses integrasi dan interkoneksi antar bangsa yang melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, teknologi, politik, budaya, dan sosial. Proses ini mendorong dunia untuk menjadi lebih saling bergantung dan interaktif. Contoh, globalisasi ekonomi yang memperlancar arus perdagangan internasional, investasi asing, dan transfer teknologi antar negara. 2. Dampak positif globalisasi terhadap transformasi peradaban. Globalisasi memberikan peluang besar dalam memperluas akses terhadap pengetahuan, budaya, dan kesempatan ekonomi. Ada beberapa dampak positif yang dapat dilihat dalam konteks peradaban antara lain. 1. A. Perkembangan budaya global. Contoh, penyebaran budaya pop seperti musik, lagu, film, dan seni yang dapat dinikmati di berbagai negara tanpa batas geografis. 2. B. Inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Contoh, penggunaan internet yang mempermudah akses ke sumber daya pendidikan dan informasi global secara tepat. 3. Tantangan transformasi peradaban dalam era globalisasi. Namun, menurut globalisasi juga menghadirkan berbagai tantangan yang mempengaruhi peradaban, terutama dalam menjaga keseimbangan antara budaya lokal dengan nilai-nilai global yang seringkali bersifat homogen. A. Homogenisasi budaya. Globalisasi dapat mengarah pada penyatuan budaya yang berlebihan sehingga mengancam keberagaman budaya lokal. Contoh, munculnya rantai makanan cepat saji global yang menggantikan makanan tradisional suatu wilayah. B. Ketimpangan ekonomi dan sosial. Proses globalisasi dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Contoh, negara berkembang menghadapi tantangan dalam memanfaatkan manfaat teknologi global karena batasnya infrastruktur dan investasi. 4. Peran transformasi global dalam kebijakan peradaban. Transformasi yang dihasilkan oleh globalisasi mendorong penguatan kerjasama internasional, penguatan nilai-nilai demokrasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Organisasi internasional seperti PBB, WHO, dan IMF berperan aktif dalam mengelola dampak-dampak tersebut agar lebih adil dan berkelanjutan. Contoh, perjanjian lingkungan seperti Paris Agreement yang melibatkan hampir seluruh negara untuk mengatasi isu perubahan iklim secara global. Lanjut untuk bagian 3 yaitu tantangan dan peluang peradaban di era modern. Era modern menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan nilai-nilai peradaban yang ada. Tantangan tersebut meliputi ketimpangan ekonomi, degradasi moral, konflik budaya, serta dampak perubahan iklim dan lingkungan.
Namun, era ini juga menghadirkan peluang besar melalui inovasi teknologi, kolaborasi internasional, serta meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu kemanusiaan. Contoh tantangan di bidang perubahan iklim yang mendorong solusi teknologi berkelanjutan serta meningkatkan solidaritas global terhadap isu-isu hak asasi manusia. 4. Peran teknologi dan informasi dalam dinamika global. Teknologi dan informasi menjadi motor utama dalam mempercepat dinamika peradaban global. Akses terhadap teknologi telah membuka peluang besar bagi inovasi, pendidikan, serta kolaborasi lintas negara. Dalam konteks ini, teknologi mempermudah pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas konektivitas global yang memperkuat peradaban. Contoh, penggunaan kecerdasan buatan atau biasa disebut AI, Big Data, dan blockchain yang memperkuat berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, dan tata kelola pemerintah global. Untuk kesimpulannya yaitu pentingnya pemahaman akan berbagai aspek yang membentuk peradaban manusia. Peradaban bukan hanya sekedar kemajuan teknologi atau budaya, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika, moral, dan sosial yang mendasari hubungan antar individu dan komunitas. Nah, untuk sarannya sendiri yaitu 1. Jaga nilai moral dan etika dalam peradaban. 2. Gunakan teknologi secara bijak. 3. Memperkuat identitas budaya lokal. 4. Tingkatkan kolaborasi global dalam menghadapi tantangan. 5. Integrasikan peradaban dalam pendidikan dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Oke, baik, kita akan di sini ada beberapa pertanyaan dari teman saya yaitu ada dari saudara Tika, saudara Wakal Untung, saudari Naila, saudari Bella Abdiliana, saudari Sakina, dan saudari Anissa Fitri. Oke, baik, di sini untuk setiap pertanyaannya akan saya jawab langsung ya. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari teman kita yaitu Tika. Bagaimana manusia sebagai makhluk sosial berkontribusi terhadap terbentuknya peradaban? Jawabannya adalah sebagai makhluk sosial, manusia membangun interaksi melalui komunikasi, kerjasama, dan berbagi pengetahuan. Hal ini kemungkinan mereka menciptakan komunikasi yang terorganisasi, mendirikan institusi, dan menghasilkan inovasi untuk mendukung perkembangan peradaban. Dan untuk pertanyaan kedua yaitu dari teman kita yaitu Wakal Untung, apa peran nilai-nilai kemanusiaan dalam membangun masyarakat beradab? Yaitu nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, toleransi, empati, dan solidaritas menjadi pedoman dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Tanpa nilai-nilai ini, masyarakat tidak akan mampu membangun hubungan yang kuat sehingga peradaban tidak berkembang dengan baik. Dan untuk pertanyaan ketiga yaitu dari teman kita Naila, yaitu pertanyaannya, sebutkan dampak positif globalisasi terhadap perkembangan peradaban. Jawabannya mempercepat, yaitu globalisasi membawa dampak positif seperti mempercepat inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan, memperluas akses terhadap informasi dan pendidikan, meningkatkan hubungan antar bangsa melalui perdagangan dan budaya, mendorong pertukaran ide yang memperkaya peradaban.
Dan untuk selanjutnya yaitu pertanyaan keempat dari teman kita yaitu Bella. Soalnya yaitu pertanyaannya, mengapa homogenisasi budaya menjadi salah satu tantangan globalisasi? Yaitu jawabannya, homogenisasi budaya menghilangkan keberagaman lokal karena budaya dominan cenderung menggantikan budaya tradisional. Hal ini mengancam identitas budaya suatu masyarakat yang menjadi bagian penting dari warisan peradaban. Dan untuk selanjutnya yaitu pertanyaan kelima dari teman kita Sakinah. Pertanyaannya, apa saja peran teknologi dan informasi dalam dinamika peradaban global? Jawabannya adalah teknologi dan informasi berperan besar dalam memfasilitasi komunikasi lintas budaya dan negara, mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan dan inovasi, membantu menyelesaikan tantangan global seperti perubahan iklim dan kesehatan, dan mempermudah integrasi sosial dan ekonomi secara global. Oke, lanjut untuk pertanyaan ke-6, yaitu pertanyaan terakhir dari teman kita yaitu Anissa Fitri. Pertanyaan, bagaimana peradaban di era modern menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan etika? Jawabannya, peradaban menghadapi tantangan ini dengan meningkatkan pendidikan berbasis nilai dan moral untuk generasi muda, memperkuat peran agama, adat, dan budaya lokal sebagai pedoman hidup, mendorong dialog antar budaya, dan kerjasama global untuk mengatasi isu-isu etika, dan memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Oke, baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Jika ada yang kurang jelas boleh dipertanyakan melalui kolom komentar. Saya dengan senang hati akan menjawabnya. Sekali lagi terima kasih dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.